Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yuan Felix. Sebelum membahas ke pembahasan inti tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam, apa itu etika? Etika adalah fondasi utama dalam mengembangkan sebuah teknologi. Etika juga sangat penting dalam setiap penerapan tindak laku seorang muslim. Tanpa etika yang baik, muslim bukanlah seorang muslim dan manusia bukanlah seorang manusia. Etika dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Etika adalah sumber dasar yang mampu memberikan nilai-nilai positif terhadap kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ali Wafa. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Merujuk kepada sejarah Islam, teknologi bukanlah suatu yang asing. Teknologi akan terus berkembang sejalan dengan kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupan. Islam tidak pernah menghalangi atau bahkan mengharamkan teknologi, terutama dimanfaatkan untuk pendidikan. Tidak ada hukum suatu itu haram kecuali terdapat nas dan dalil terang menyatakan suatu itu haram. Integrasi sinergis antara agama dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan memperkuat oleh spiritualis yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan yang mengaktualisasikan diri dari berbagai bidang kehidupan dan berbagai fasilitas untuk memperkembangkan ilmu dan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Leni Oktaviatul Lestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai atau yang bisa disebut dengan value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Filosof yang menganut teori value bound adalah Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing, yaitu pengetahuan yang pertama berupa ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Dari ilmu ini mulai disusun teori-teori ilmiah agar diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia atau alamnya. Pengetahuan yang kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya. Memperlancar hubungan sosial. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Pengetahuan yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar, penindasan, dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi, kekuasaan, dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dera Vera Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma ilmu bebas nilai. Jadi bebas nilai sendiri itu berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu sendiri. Dan biasanya itu
secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Jadi ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang pertama itu ada ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya di sini adalah bahwa itu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural maupun sosial. Yang kedua yaitu diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu dijamin. Kebebasan di sini maksudnya itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan. Dan yang ketiga yaitu penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat sebagai ilmu. Karena nilai etis ini sendiri itu bersifat universal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Maulana Mahrobi. Terima kasih untuk rekan saya. Sebelumnya, di sini saya akan meneruskan materi, yakni perlunya akhlak jasmani dalam penerapan ipteks. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi dari pewaris pangkat itu. Yang kedua, amanah ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Yang ketiga, tawadu. Salah satu moralitas yang harus dimiliki oleh ilmuwan ialah tawadu. Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan. Wujud mengagumi diri sendiri karena dia yakin bahwa ilmu itu adalah laksana lautan yang tidak bertepi, yang tidak ada seorang pun yang akan berhasil mencapai pantainya. Yang keempat, izzah. Perasaan mulia yang merupakan fadilah paling spesifik bagi kaum muslimin secara umum. Izzah ini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang yang berbangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan atau kebanggaan-kebanggaan lain yang bersifat duniawi. Yang kelima, mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertian bahwa ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Yang keenam, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau ulama. Mereka yang berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh, hak cipta dan penerbit. Mengenai hak cipta dan penerbit digambarkan bahwa kehidupan para ilmuwan tidak semudah kehidupan orang lain pada umumnya, karena menuntut kesungguhan yang khusus melebihi orang lain. Seorang ilmuwan pengarang memerlukan perpustakaan yang kaya raya dengan referensi yang penting dan juga memerlukan pembantu yang menolongnya untuk menukil, mengkliping dan sebagainya, dan memerlukan pula orang yang mendapat menopang kehidupan keluarganya. Materi berikutnya yakni 10 etika Islam dalam bermedia sosial. Yang pertama, murakabah. Etika pertama yakni merasa selalu diawasi oleh Allah. Apapun yang kita posting terhadap niat di balik postingan tersebut, sadarilah selalu bahwa semua itu diketahui oleh Sang Maha Tahu. Dengan selalu merasa diawasi Allah, maka pastilah kita takut melanggar batasan-batasan agama dan memanfaatkan medsos atau media sosial. Yang kedua, hisab. Ingatlah selalu bahwa ada hisab atau perhitungan atas setiap apa yang kita lakukan. Meski seberat zarah, seketika kalimat, foto, video yang kita unggah akan dipertanyakan kelak di akhirat. Yang ketiga, istifadah, yakni menggunakan sarana yang ada untuk mengambil manfaatnya. Jika media sosial bermanfaat bagi kehidupan kita, maka tak ada salah untuk memanfaatkannya. Namun jika medsos justru membawa lebih banyak kerugian daripada manfaatnya, maka etika seorang muslim pasti menghentikan aktivitas tersebut. Yang keempat, bertanggung jawab. Menggunakan medsos berarti kita bertanggung jawab atas semua yang kita posting di publik, termasuk saat follow, share, like, retweet, and repost, komen, dan lain sebagainya.
Seorang muslim beretika baik akan berhati-hati dan dalam menyampaikan sesuatu untuk menanggapi sesuatu. Yang kelima, menjaga batasan pergaulan. Batasan ini terkhusus pada hubungan antara pria dan muslim. Meski tidak bertatapan secara langsung, medsos mampu membawa jerat-jerat penyakit hati di setiap interaksi lawan jenisnya. Maka batasilah interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan yang tidak ada keperluan penting dengannya. Yang keenam, yakni memperhatikan pertemanan. Berteman di medsos atau media sosial mestilah mempertimbangkan kebaikan dengan timbangan ilmu syar'i. Jangan bermudah-mudahan mengikuti status seseorang yang tidak jelas kebalikannya. Yang ketujuh, wasilah. Etika muslim berikutnya yakni menjadikan medsos sebagai penghantar atau sarana atau wasilah kepada kebaikan. Artinya, memanfaatkan medsos untuk menebar kebaikan. Sebagai contoh, memposting ayat-ayat Al-Quran, hadis, kata mutiara para sahabat Rasulullah, permasalahan agama, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, tidak lalai. Inilah yang sering luput jika sudah asik bermain medsos. Kita mudah terlalaikan hingga waktu yang berharga terbuang begitu saja. Yang kesembilan, mengumpulkan kebaikan. Etika muslim dalam bermedia sosial dengan menjadikan sebagai sarana pengumpul ilmu dan kebaikan. Yang terakhir, yang ke-10, ikhlas. Selalu menjaga keikhlasan menjadi salah satu etika yang harus dilakukan muslimin saat bermedia sosial, termasuk di dalamnya agar tidak memposting sesuatu dengan bermaksud riya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Franska Zara Nurulaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan agama Islam dalam perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama yaitu akidah Islam sebagai dasar sains dan teknologi. Inilah peran pertama pendidikan Islam yang dimainkan oleh IPTEK, yaitu menjadikan akidah Islam sebagai basis segala konsep dan aplikasi IPTEK. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu syariah Islam sebagai standar memanfaatkan sains dan teknologi. Peran kedua Islam dalam membangun sains dan teknologi adalah bahwa syariah Islam itu harus dijadiin standar pemanfaatan sains dan teknologi. Ketentuan halal atau haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan IPTEK. Yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan sains dan teknologi yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami, sehingga tujuan pendidikan agama Islam lebih mengarahkan peserta didik kepada ajaran agama Islam yang mengarahkan dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dapat terlaksana. Selain memberi panduan hidup kepada manusia agar menjadi manusia yang bertakwa, yang dapat selamat dan menyelamatkan. Al-Quran banyak terkandung informasi ilmiah. Walaupun Al-Quran bukan merupakan kitab sains dan teknologi, ia banyak memuat informasi sains dan teknologi. Tetapi ia hanya menyatakan bagian-bagian asas yang penting dari ilmu-ilmu teknologi yang dimaksud. Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk belajar, mengkaji, dan menganalisa alam ciptaan Allah ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.